Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dari kelas 11 MIPA 6 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian proses yang bekerja mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai ketika makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan akan bercampur dengan air ludah atau air liur yang akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi dengan tujuan agar mudah ditelan. Lidah juga ikut berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut dan membantu mendorong makanan agar masuk ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut menuju kerongkongan. Kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan, makanan akan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. Gerakan meremas-remas makanan tersebut dinamakan gerak peristaltik yang berfungsi agar makanan terdorong menuju ke lambung. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang meremas-remas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim. Yang pertama, enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga adalah asam amino yang berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman atau bakteri yang masuk ke dalam lambung bersama dengan makanan. Setelah melewati lambung, makanan akan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang yang memiliki panjang 6-7 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang memiliki panjang 25-30 cm. Usus ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas sendiri dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang mengandung beberapa enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan untuk getah empedu dihasilkan oleh hati yang kemudian disimpan di dalam kantong empedu. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum yang terletak di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Usus kosong memiliki panjang 1-1,5 meter yang berfungsi mencerna makanan lebih lanjut. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Usus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan. Di seluruh permukaan usus penyerapan terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan yang kemudian diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, makanan akan berlanjut ke usus besar untuk dicerna lebih lanjut. Usus besar sendiri berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh, yaitu bakteri E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan di usus besar ini akan menghasilkan kotoran makanan atau ampas makanan yang dinamakan feses. Feses akan disimpan di muara ujung usus besar atau dinamakan rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Saat rektum terisi penuh oleh feses, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga menimbulkan rasa buang air besar. Dalam proses buang air besar, otot akan merileks dan rektum akan berkontraksi sehingga feses akan keluar melalui anus. Anus adalah pemberhentian terakhir proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses ini keluar dari tubuh. Lapisan atas anus
berguna untuk mendeteksi isi dubur atau rektum dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi feses, entah itu berupa cairan, solid, ataupun gas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.